warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para habaib, para sadah, para ulama, segenap para kiai, alumni dari alumni Habib Syekh Ismail Az-Zain dan segenap para alumni Haramain, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, izinkan kami menyampaikan tentang bagaimana wafatnya seorang ulama, khususnya masyayikh, guru-guru kita, ulama kita yang kita khali pada malam ini, masyayikh Haramain, khususnya Syekh Ismail. Ada guru dari ayah saya, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ada dulu Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Maliki, Sayyid Alawi, dan para kibarul ulama di Makkah dan Madinah. Semoga kita mendapatkan barokah, mendapatkan futuh dari Allah karena keikhlasan beliau, karena keberkahan, keistiqomahan, karamah para ulama-ulama yang kita sebut tadi. Kita difutuh oleh Allah, anak-anak kita, zuriyah kita, santri kita difutuh dengan ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Sebagai pengantar dari ceramah kami, ada penjelasan dari Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab di bagian muqaddimah, ketika Imam Syafi'i menjelang wafat rahimahullah wa radhiya anhu, murid Imam Syafi'i Rabi' bermimpi Nabi Adam meninggal dunia. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, Rabi' muridnya Imam Syafi'i itu bermimpi Nabi Adam meninggal dunia. Nah, kemudian Rabi' ini bertanya, siapa ini yang meninggal dunia? Nabi Adam meninggal dunia. Padahal Nabi Adam itu orang yang pertama kali disebut mendapatkan transfer ilmu dari Allah.
Jadi pertama, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi orang yang pertama kali ditransfer ilmu dari Allah Adam. Kalau Adam al-asma'a kullaha. Kalau Nabi Dawud wa'allamnahu sun'ata labus. Kalau Nabi Yusuf walinu'allimahu min ta'wilil ahadis. Kalau Rasulullah wa'allamaka ma lam takum ta'lam. Jadi beda-beda taklimnya Allah kepada para nabi di dalam Al-Quran itu berbeda-beda redaksi. Karena ini Adam alaihissalam, orang yang disebut mendapatkan ilmu dari Allah pertama kali. Siapa ini yang wafat? Ternyata tidak lama kemudian Al-Imam Syafi'i meninggal dunia. Jadi wafatnya Imam Syafi'i itu diperlihatkan kepada Rabi dengan isyarah, ditunjukkan mimpi dengan wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di dalam kitab Majmu' itu juga dijelaskan ketika Imam Syafi'i wafat, ada orang bermimpi wafatnya Rasulullah SAW. Ini karena wafatnya ulama besar, wafatnya orang soleh yang besar, namanya mautul alim, wafatnya orang berilmu. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Ibnu Abdil Bar. Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Ibnu Abdil Bar. Sufyan As-Sawri ketika beliau bertempat tinggal di Asqalan. Asqalan itu kalau dilatinkan Pak Polisi, Askelon. Askelon itu ditranslitnya. Dulu Palestina, sekarang ikut Israel. Dikuasai Israel. Tempat lahirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan atau ditulis Askelon. Sufyan As-Sawri bertempat di sana 3 hari tidak ada orang ngaji. 3 hari kok tidak ada orang ngaji? Maka Sufyan As-Sawri bergegas pindah. Saya sudah tidak mau lagi bertempat di Asqalan karena saya ini sudah 3 hari kok nggak ada orang ngaji saya. Ini berarti tempat mautul ilmi. Ilmu sudah mati di sini. Kalau tadi mautul alim, kalau ini mautul ilmi. Ulamanya masih hidup, ilmunya nggak dicari. Kalau tadi ulamanya yang wafat. Kalau ini Sufyan As-Sawrinya masih hidup, orangnya tidak mencari ilmu pada Sufyan As-Sawri. Maka Sufyan As-Sawri bergegas meninggalkan Asqalan karena beliau membaca ini daerah yang ilmu mati. Mautul ilmi. Ini juga ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, cerita ini. Berarti ada 2 hal, mautul alim dan mautul ilmi. Wafatnya ulama atau matinya ilmu. Kalau ulamanya masih hidup, kita nggak ngaji, berarti mati ilmu. Kalau kita mau ngaji, ulamanya sudah setul, sudah kapundut, mautul alim. Nah, 2 hal ini
matinya ilmu dan wafatnya ulama itu berbahaya pada keselamatan alam semesta, beresiko pada alam semesta. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran alam semesta itu disebut alamin. Alamin itu disebut 73 kali dalam Al-Quran. Kata alamin, alam semesta itu disebut 73 kali. Ada wahudan lil alamin, ada rahmatan lil alamin, ada ayatan lil alamin, ada zikrun lil alamin. Ini semua membutuhkan ilmu dan ulama. Untuk terwujudnya wahudan lil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Kalau Al-Qur'annya di situ disebut Ka'bah, yakni untuk persatuan umat Islam, kerukunan umat Islam, kedamaian manusia, rukunnya para ulama, rukunnya para kiai, rukunnya umat Islam, damainya, tentramnya, ini membutuhkan ilmu dan ulama. Kalau ulamanya ini membawa hidayah, maka insya Allah alam semesta ini mendapatkan hidayah. Kalau ulamanya ini membawa kesesatan, alam bisa ikut sesat. Kenapa demikian? Karena ada a'immatan yad'una ilan nar, pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia pada api neraka. Jadi kita butuh sekali ulama seperti Masyayikh Makkah, Masyayikh Madinah, Syekh Ismail. Kemudian kalau Syekh Ismail ini eranya kan Ustadz Kiai Ali Mas'adi. Syekh Ismail ini eranya Syekh Yasin ya kalau usianya. Unda-undi itu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani ya. Kalau ya di bawahnya sedikit kan. Artinya masih sepuh Said Alawi kan. Saya amin ya. Iya, artinya beliau kan segenerasi itu ya gitu, segenerasi dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu dibutuhkan barokahnya, ilmunya, kemudian keikhlasannya, keteladanannya, akhlaknya, adabnya. Itu alam mendapatkan hidayah. Karena lidah-lidah beliau ini tidak pernah berkata kotor, tidak pernah menggunjing. Apa yang keluar dari lidah beliau hanya ilmu. Apa yang digerakkan tangan beliau sedekah. Apa yang digerakkan bibir beliau kalimat thayyibah. Apa yang digerakkan kaki beliau berjamaah, silaturahim. Maka universal, utuh seluruh perilaku ulama seperti ini hudan lil alamin, membawa hidayah pada semesta alam. Ini yang pertama. Yang kedua dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Subhanallah, memang rahmat itu kasih sayang. Kadang-kadang kita ini tidak tahu kasih sayang.
orang baru masuk Islam ditarik iuran mulutan. Baru masuk Islam ditarik iuran mulutan. Habis itu ditarik iuran istighosah. Habis itu ditarik iuran ziarah wali songo. Habis itu ditarik iuran imtihan. Baru masuk Islam. Lama kelamaan dia mikir, kok makin habis uang saya. Karena ini kita tidak mempraktekkan ke depan mereka itu rahmatan lil alamin. Ada lagi, saya pernah Kiai Rafi'i ikut sholat jenazah yang tahlil itu 1 jam 10 menit. Yang tahlil itu 1 jam 10 menit. Janazahnya belum diberangkatkan. Itu beruntung yang baca tahlil gak jadi jenazah. Ini kalau kecapean kan bisa ikut jadi jenazah. Karena lamanya ini. Tidak memikirkan rahmatan lil alamin. Menyayangi umat. Kadang ada lagi orang awam tidak bisa tajwid. Baca Fatihah belum benar. Kita memfatwakan kepada dia sholat kamu tidak sah. Karena Fatihahmu belum benar. Tapi dia sudah berusaha belajar tapi belum bisa. Lalu kita fatwakan Fatihahmu masih salah, sholatmu percuma, sholatmu batal. Dia akhirnya enggak sholat. Nah ini seperti inilah kadang-kadang kita ndak rahmatan lil alamin. Masya Allah. Tapi kalau Rasulullah SAW luar biasa. Nah, dicontohkan oleh para ulama sebesar Syekh Ismail, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Alawi, dan lebih seniornya lagi Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Maliki, lebih seniornya lagi kemudian kalau orang Jawa Syekh Bakir Al-Jugjawi di Mekah, Syekh Bakir Al-Jugjawi, kemudian Syekh Mahfud Termas, kemudian Abu Bakar Syato, kemudian Ahmad bin Zaini Dahlan, kemudian Ad-Damyati dan sebagainya. Itu semua beliau menerapkan kasih sayang kepada umat. Rahmatan lil alamin. Yang ketiga, ayatan lil alamin. Ulama yang menjadi tanda keajaiban alam semesta. Ini penting. Ulama menjadi keajaiban alam semesta. Sering saya cerita kalau Imam Nawawi jari-jarinya yang keluar cahaya. Kalau Imam Rafi'i yang bercahaya pohon. Jadi kalau pas ngarang kitab pohonnya nyala. Syekh Imam Rafi'i yang punya kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz. Al-Aziz Syarah Al-Wajiz yang punya kitab At-Tadwin fi Ahbari Qazwin. Ini kalau ngarang kitab pohon nyala. Kalau Imam Nawawi jari-jarinya nyala. Nah kalau kita ini tidak, lampu sudah nyala dimatikan karena nggak ngaji. Lampu sudah nyala dimatikan karena nggak jadi ngaji, nggak jadi mulang, nggak jadi baca Quran. Enak main WA, TikTok,
Wah, dan sebagainya. Dan akhirnya ini subhanallah, kalau beliau-beliau ini cahaya di atas cahaya atau dari kegelapan menuju cahaya, atau setidak-tidaknya itu dari kegelapan menuju cahaya. Ini yang paling berbahaya adalah dari cahaya menuju gelap. Minat dulumat, minat nuri ila dulumat, atau dulumatum ba'duha fawqa ba'd, atau gelap di atas gelap karena kurang cahaya. Oleh karena itu kita generasi yang diberikan amanah oleh Allah untuk melestarikan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Subhanallah, apalagi dari tapal kuda, mulai dari Kiai As'ad, Kiai Zaini, Kiai siapa itu, Hasan Ginggong, dan para ulama sekaligus para aulia dulu di Bangkalan, dan para ulama dan aulia banyak sekali. Nah, kita ini yang masih muda melanjutkannya apa? Ya paling tidak kita ini melanjutkan ada tanda-tanda keajaiban Allah untuk alam semesta. Ekspresikan, kalau kita punya ilmu, berkreasi dengan ilmu. Kalau kita punya uang, kita tampakkan amal kita dengan uang, artinya sedekah. Nah, ini kadang-kadang enggak. Ngajinya di Mekah, ini mohon maaf, di Mekah 5 tahun enggak ngaji sama sekali. Loh, ada. Ini kita juga prihatin para kiai. Di Mekah itu 7 tahun enggak pernah buka kitab. Enggak apa-apa, itu halal, cuma terus jangan terus Sahih Bukharinya ditutup, Sahih Muslimnya ditutup, Sunan Abi Dawudnya ditutup. Sudah enggak ikut di majlis-majlisnya para ulama, tetap ikut. Nah, ini ayat lil alamin, karena beliau-beliau ini tanda keajaiban alam. Kemudian zikrul lil alamin, mengingatkan pada semesta alam. Mauidhahnya, pituturnya. Inilah sebagai pembukaan ceramah kami belum pidato. Ini baru pembukaan nih ya, belum pidato kali ini ya. Nanti saya ulas lagi ya. Saya mau ngulas, cuma nunggu kopi belum datang kopinya ini. Masya Allah. Enaknya kopi Bapak Polisi ya. Kopi sama goreng-gorengan juga enak ya. Subhanallah. Yang saya hormati segenap para masyayikh, para ulama, para khirijin, semoga diberkahi Allah sampai zuriat kita semua. Ya. Ada tugas-tugas ulama yang
dibebankan pada kita sebagai generasi penerusnya yang terinspirasi dari kata alamin 73 kali dalam Al-Quran yang kami ambil petunjuk bagi alam semesta, hudalil alamin, rahmat bagi alam semesta, kemudian ayat bagi alam semesta, kemudian mengingatkan pada alam semesta, zikrun lil alamin. Pertama adalah ulama dan menjaga agama. Al-ulama wa hifdzuddin. Ulama dan menjaga agama. Saya baca dalam kitab Az-Zuhdu karya Abdullah bin Mubarak. Ada Az-Zuhdu karya Ahmad bin Hanbal, ada Az-Zuhdu karya Waqi', ada Az-Zuhdu karya Abu Dawud As-Sijistani, tapi ini Az-Zuhdu karya Abdullah bin Mubarak. Itu ada seorang ulama dipaksa oleh seorang raja makan daging babi. Makan daging babi. Waktu itu pemerintahnya itu memang ulama dipaksa harus makan daging babi. Kalau tidak mau dibunuh. Kalau tidak mau dibunuh, dieksekusi. Nah, pada gilirannya sampai pada seorang ulama, tapi alangkah anehnya polisi Pak, polisinya raja itu menolong ulama tersebut. Polisi ini yang ditugaskan untuk eksekusi pada ulama, tapi polisi ini dengan etikat baik, beliau matur pada ulama tadi, panjenengan nanti kiai, tapi ini bukan di Indonesia, panjenengan nanti akan dipaksa makan daging babi, saya yang bawakan, kalau tidak mau makan dibunuh. Supaya panjenengan ini tidak makan daging babi, nanti saya bawakan daging kambing. Jadi nanti yang saya bawakan itu daging kambing, kiai. Cuma raja taunya daging babi. Jadi nanti kalau panjenengan kiai dipaksa makan daging babi, yang saya bawakan mau saja. Karena sudah saya ganti dengan daging kambing. Untuk menyelamatkan nyawa kiai dan kiai tidak makan daging babi. Akhirnya sampai pada gilirannya dipanggil ulama tadi di depan raja. Kiai, tapi bukan kiai bang, hei ulama, makan. Polisi datang. Makan kiai. Enggak. Ini kan kambing kiai. Dari ketibi, ini kambing. Raja enggak tahu kalau ini kambing. Ini kambing, bukan babi. Makan aja kiai. Daripada nanti kiai tidak mau makan, dihukum apa? Mati. Kata kiai, enggak. Lu ini kambing. Saya enggak mau. Karena kalau saya makan, publik taunya saya makan daging babi. Ya kan? Karena orang-orang enggak tahu kalau ini kambing. Taunya masyarakat, taunya publik, taunya media, ini daging babi. Kalau saya makan, maka terjadi pembenaran. Masyarakat akan meramai kalau ulama sudah mau makan daging babi. Maka saya tetap tidak mau. Akhirnya beliau dihukum mati. Seperti ini penjaga agama. Untuk menjaga umat manusia tetap mempertahankan jangan makan daging babi. Ulama tadi itu tetap memilih mati, memilih nyawanya hilang, memilih dieksekusi
demi menyelamatkan agama umat manusia. Coba, ini ulama, saya yakin ulama seperti ini kok tidak sama dengan yang menjadi apa itu tim sukses. Kok tidak sama? Saya yakin, artinya ulama sebesar ini keberaniannya kok, tekadnya kok nggak sama dengan tim sukses. Artinya kekuatan imannya ya beda, luar biasa. Ini ulama luar biasa. Kebalikan dari ini biasa luar. Ini namanya ulama menjaga agama. Al-ulama wa hifdzuddin. Yang kedua, al-ulama wa hifdzul aql. Ulama dan menjaga keselamatan akal manusia. Maqasidus syariah. Maqasidus syariah khamsah. Ya kan ya? Al-ulama dan menjaga akal manusia. Tidak boleh ulama menyetujui industri minuman keras. Tidak boleh. Tidak boleh ulama memberikan tasamuh kepada bisnis-bisnis maksiat. Tidak boleh. Tidak boleh ulama ikut melegalkan judi online, tidak boleh. Tidak boleh ulama memberikan toleransi kepada bisnis-bisnis yang diharamkan syariah Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu tidak mencerdaskan akal manusia, tapi merusak akal manusia. Saya baca di dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin As-Suyuti, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, ada orang yang gila, gangguan jiwa, diikat dengan besi rantai, musak bihadid, musakin bihadidin, dibelenggu dengan besi. Akhirnya ulama ini dengan izin Allah dan berkah dari Rasulullah SAW, ulama ini melakukan ruqyah, suwuk. 3 hari berturut-turut orang yang gila ini dibacakan Fatihah pagi 1 kali, sore 1 kali. Per hari, pagi 1 kali, sore 1 kali, dan 3 hari berturut-turut dengan ludah. Mohon maaf, ludahnya enggak kecil. Ludahnya dikumpulkan, kemudian disemburkan. Ludahnya dikumpulkan, kemudian disemburkan. Karena ini gangguan jiwa, jadi ludahnya lebih besar. Akhirnya ludahnya dikumpulkan terus disemburkan. Ludah yang telah dibaca dengan Fatihah pagi 1 kali, sore 1 kali, 3 hari berturut-turut. Dengan izin Allah, Allah memberi kesembuhan kepada orang sakit ini. Dan ulama tadi, sahabat tadi mendapatkan bisyarah 100 ekor onta. Bisyarah. Ini bisyarah, bukan korupsi, bukan. Bisyarah 100 ekor unta. Nah, subhanallah, kata Rasulullah SAW, ini ruqyah hak, bukan ruqyah batil, tapi suwuk yang dibenarkan oleh syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ulama dulu sangat ihtimam kepada keselamatan akal manusia. Penting sekali.
Karena apa? Subhanallah, para kiai, para ulama, para asatid, termasuk Pak Polisi, pemerintah harus bersama-sama memerangi narkoba, memerangi judi online, memerangi apa saja yang merusak akal manusia. Cairan, krim, serbuk, kapsul, suntikan, apapun harus diperangi. Ada cerita ini, manaqib Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pernah diprotes ya. Diprotes bukan karena soal ada penjual minuman, tapi karena Abu Hanifah menerangkan nek ono wong turu barasar marakno bintu. Orang yang tidur habis asar akan menjadi gila. Ada orang kampung nggak percaya, akhirnya dia tidur habis asar. Mau buktikan, gila enggak nanti? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan tidur habis asar membuat gila. Maka dia tidur habis asar sampai maghrib. Maghrib pasti tidur sampai isya. Isya sampai tidur sampai tengah malam. Begitu tengah malam dia bangun, ingat pada Abu Hanifah dia. Nah, ini ternyata Abu Hanifah tidak benar. Karena saya praktekkan habis asar sampai jam 12 malam tidur, alhamdulillah saya enggak ngalami gila. Kok Abu Hanifah mengatakan bisa bikin gila? Wah, tidak benar nih. Akhirnya tengah malam dia ngelabrak rumahnya Abu Hanifah. Tengah malam, jam 1. Totok. Assalamualaikum. Kaget Abu Hanifah. Ono apa, Pak? Sampeyan aja ngawur Abu Hanifah. Sampeyan aja ngawur. Jare nek turu barasar marakno bento, iki mau tak praktekno. Barasar sampai jam 12 awan saya sampai jam 12 malam tidur. Saya enggak bento, enggak gila. Kata Abu Hanifah, sudah gila kamu ini. Karena apa? Tengah malam dodok-dodok rumah orang nih. Sudah gila kamu ini. Tengah malam ngelabak rumah orang. Kan berarti kecerdasannya sudah hilang. Akhlaknya hilang. Jadi Abu Hanifah memaknai hilangnya akal, hilangnya tata krama. Itu sudah kehilangan kecerdasan. Orang sudah enggak beradab sama kiai. Orang sudah tidak santun dengan para ulama. Orang sudah lidahnya, kantangannya, sikapnya dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para habaib sudah tidak adab, tata kramanya. Ini orang menurut pandangan agama kehilangan kecerdasan. Kita benar terhadap orang salah, itu kita jangan sampai ikut bersikap salah. Catat. Kita benar, ketemu orang salah, kita jangan ikut-ikut salah. Apalagi dia benar, kita salah. Dia benar, kita salah, kita bersikap malah salah. Al-Quran bicara, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita berkomunikasi dengan orang yang tidak tahu, yakni mungkin ilmunya sedikit, pemahaman agama sedikit, tata keramanya awam, qalu salama. Kita harus bicara dengan bahasa pitutur luhur, dengan ucapan, dengan tata krama bahasa yang membawa keselamatan. Lah ini kita tidak, yang kita tulis bahasanya kotor,
yang kita ucapkan dengan bahasa kotor, nyaci maki sana, nyaci maki sini, itu sebetulnya tanpa kita sadari hilang kita ini. Kehilangan kecerdasan akal kita. Karena ukuran kecerdasan manusia itu bertemu dengan jahilun, qalu salam. Bertemu dengan jahilun, dia tidak ikut jahilun. Tapi dia berkata dengan bahasa yang membawa keselamatan. Ini namanya menjaga akal. Dua. Yang ketiga, yaitu hifdul mal, menjaga harta. Al ulama wa hifdul mal. Ini memang masalah yang paling berat ya. Masya Allah. Yang satu rajin di masjid, imam masjid, khotib masjid, makan uang masjid. Yang satu. Yang satu tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, nyumbang masjid. Mana yang baik? Kadang-kadang kita bingung. Ada ya itu. Orang yang lomo, dermawan menyumbang masjid, sayangnya dia belum sholat. Besi dikirim, semen dikirim, ya, kericak dikirim, wah biayanya dikirim, tapi dia belum sholat. Yang satu luar biasa, tahajud, duha, baca Quran, iktikaf, tapi makan uang masjid. Jadi kadang-kadang ulama dan menjaga harta ini memang penting sekali. Kalau ulama, mohon maaf, ada hadis tapi doif. Untung doif. Untungnya doif. Kalau orang yang tekun agama sulit menjadi kaya. Orang yang sibuk di agama itu memang sulit untuk menjadi pengusaha. Tapi hadis ini doif. Saya nggak mengatakan sorry, doif. Saya baca hadis itu kalau tidak salah di kitab Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal itu karya Ad-Dahabi yang punya kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ya, itu rawi-rawi tentang al-jarh wa ta'dil, ya, seperti Al-Kamil fi du'afa'i rijal. Itu al-jarh wa ta'dil seperti As-Siqah di Ibn Hibban, Ad-Du'afa lil Uqaili dan sebagainya. Nah, saya baca di situ. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Musnad Abi Ya'la. Musnad Abi Ya'la, Rawahu Abu Ya'la di Musnadihi. Di dalam kitab itu saya baca ketika terjadi krisis ekonomi mahal. Kemarin saya melihat kaos tulisannya gini, agama narik 2,5%, negara kok narik 12%. Kaosnya orangmu, Ustadz namanya Zaidun dari Jogja, alumni Al-Azhar. Yai sowan yai minta doa. Setelah saya doai, beliau pulang, saya beliau oleh-oleh kaos yai, kaos. Oh iya. Orangnya namanya Ustadz Zaidun. Dia pulang, kaosnya saya buka, kaosnya tulisannya Ja'a Zaidun. Ini kok ada-ada saja. Dunia ini Masya Allah luar biasa.
Tadi sampai mana tadi pidato saya dia? Loh kok kopi ini gak teko-teko iki ya? Assalamualaikum. Subhanallah. Iki nek aku ngantuk ya apa iki? Kopi sama goreng-gorengan apa ya? Nah, pada zaman Rasulullah SAW itu terjadi apa-apa mahal. Akhirnya sahabat mengusulkan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sa'ir lana, bikinkan tabel harga ya Rasulullah. Rasulullah diminta untuk menentukan harga. Beras sekian, minyak sekian, gula sekian. Rasulullah diusulkan oleh sebagian sahabat untuk membuat harga. Luar biasa ini. Karena kondisi krisis, wala si'ru, apa-apa mahal, maka sahabat udahlah matur kepada Kanjeng Nabi SAW, biar Rasulullah saja yang menentukan harga-harga. Harga gandum berapa, kurma berapa, ajwah berapa, zaitun berapa. Apa kata Rasulullah? Jangan, tidak mau. Kenapa? Tauhid. Ini persoalan tauhid. Jadi krisis itu ada hubungan tauhid. Karena kata Rasulullah, Allah itu Al-Khaliq, satu, pencipta. Yang kedua Ar-Razik, pemberi rezeki. Yang ketiga, nah, bukan wilayah saya. Ini Allah yang menentukan. Allah Al-Khaliq, pencipta. Kedua Ar-Razik, maha memberi rezeki. Ketiga Al-Qabid, menyempitkan rezeki. Keempat Al-Basit, melapangkan rezeki. Jadi urusan rezeki, naik turun rezeki, fluktuasi ekonomi, sempit dan lapangnya rezeki, itu Allah. Bukan saya yang menentukan harga nanti. Kalau saya menentukan harga, kalau ada pihak-pihak yang dirugikan, saya zalim. Saya tidak mau bertemu Allah dengan ada catatan kedoliman. Begitu Rasulullah SAW. Takut Rasulullah. Takut sowan kepada Allah, urusan harta manusia membawa kedoliman. Misalnya ditentukan gula per kilo, misalnya ya, Rasulullah menentukan gula per kilo 30.000. Yang punya ladang tebu senang Pak, harga gula naik, tebu naik, tapi konsumen susah, ya kan? Kalau dimurahkan Nabi, gula per kilo 5.000, konsumen senang, tapi petani tebu rugi. Karena itu memang ada hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Di samping kita ini orang berislam dan beriman, kita jangan berani-berani memakai main-mainan terhadap hak-hak manusia, terutama terkait harta. Maka saya ingatkan kepada khususnya pemerintah, hati-hati. Ini menyangkut kesejahteraan umat manusia, menyangkut hak-hak adami bangsa, jangan main-main soal harta itu. Rasulullah sendiri takut bertemu dengan Allah, ada catatan kedoliman kepada manusia, kedoliman kemanusiaan dan kedoliman harta benda. Itu Rasulullah SAW. Cuma kita ini kadang-kadang enggak seneng kalau jadi bendahara. Kalau kita jadi bendahara itu pahalanya besar. Al-Khazinul Amin, ya kan? Orang yang bendahara jujur itu kan luar biasa. Al-Khazinul Amin, bendahara yang jujur, itu fadilahnya luar biasa. Jihad fisabilillah. Tapi kita kalau kira-kira tidak mampu godaan iman, jangan gitu. Megang uang orang itu hati-hati betul. Karena itu menyangkut hifdzul mal, menjaga harta manusia. Maka ulama-ulama dulu yang wirai, kira-kira tidak mampu, dia dititipi harta anak yatim,
banyak yang nggak mau kadang-kadang ya. Bahkan sebagian ulama takut menerima ini karena apa? Terkait dengan hifdzul mal, menjaga harta itu dengan segala resiko. Nah, ini namanya hifdzul mal. Sudah berapa itu? Kemudian hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga ruh, menjaga apa? Jiwa. Nah, ini penting sekali an-nafas. Kemudian yang terakhir hifdzun nasli. Nanti saya bacakan sebagian dari arba'una hadisan min kalami khairil anam fil mawa'id wan nasaih wal ahkam karya Syekh Ismail Usman Zain. Betul ya? Masya Allah. Saya bacakan. Kemudian saya baca sekarang masalah apa itu menjaga jiwa, menjaga nyawa manusia. Ada dokter Ali Fikri, Kiai. Dokter Ali Fikri itu ulama Sunni yang punya kitab Al-Insan, punya kitab Samirul Muhaddib, punya kitab Al-Muamalat dan sebagainya. Namanya Dokter Ali Fikri, seorang ulama Mesir. Di situ diceritakan di kitab Al-Muamalat, ada ulama waktu itu dituduh zindik. Ulama-ulama sufi dituduh zindik. Ada catatan di sini namanya di antaranya Sufyan As-Tsauri, Abu Hamzah yang di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairyah sangat terkenal, termasuk sufi-sufi besar Abu Hamzah dan Sufyan As-Tsauri dan beberapa ulama lagi mau dihukum mati. Nah, karena dituduh zindik oleh pemerintah waktu itu. Ketika menjalani hukuman mati satu persatu, Sufyan As-Tsauri ini ingin menjaga nyawa temannya. Beliau mengatakan, saya dulu aja yang dihukum mati. Taqaddam, beliau maju dulu. Saya dulu aja. Biar saya memberi kesempatan hidup pada kawan-kawan saya, pada sahabat-sahabat saya, pada ulama yang lain, meskipun sekejap. Tapi saya dulu yang dihukum mati. Coba begitu. Luar biasa. Ini ulama yang betul-betul apa ya, kalau dalam ilmu Al-Quran disebut wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mementingkan keselamatan orang lain daripada dia sendiri butuh keselamatan untuk dia sendiri, tapi dikalahkan, nyawanya dikalahkan untuk nyawa orang lain. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Seperti yang terjadi pada perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk ada orang minum kehausan, dikasih minum, sebelahnya teriak rintihan kehausan, jangan saya kasihkan sebelah, sebelahnya dikasihkan sebelah, akhirnya mereka meninggal semua, tidak sempat minum. Ada lagi cerita sahabat dikasih oleh kambing, kepala kambing. Begitu dikasih, dia ingat, saya punya teman miskin, jarang makan sate. Sudahlah, kepala kambing saya kirim ke teman saya. Diterima oleh temannya itu ingat temannya lagi. Masya Allah, saya enggak mau makan daging kambing ini. Saya punya sahabat miskin, saya berikan saja sahabat saya. Kirim ke sahabatnya lagi. Sampai 5 orang muter, kembali yang pertama. Itu dulu Pak. Sekarang dia enggak, rebutan proposal. Kan beda ya ini, beda sekali ya, isarnya sudah beda. Nah, ini ulama-ulama dulu. Nah ini hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Terakhir hifdzun nasli. Al ulama wa hifdzun nasli.
ulama menjaga keturunan manusia. Masya Allah, semoga anak cucu kita ini solih-solihah semua, baik semua. Kalau belum pinter, doakan futuh. Doakan semua anak-anak kita futuh. Saya dulu dikasih doa sama abah saya, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana fathal futuh. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, 3 kali, iftah lana fathal futuh. Ya Allah, berikan futuh. Engkau maha fattah, maha fattah, maha fattah, maha membuka. Bukakan kepada kami fathal futuh, dibukanya seluruh macam-macam terbuka. Terbuka ilmu, terbuka istiqomah, terbuka kesehatan, terbuka jalan rezeki yang barokah, macam-macam. Terbuka kebahagiaan rumah tangga, terbuka macam-macam. Fathal futuh. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana fathal futuh. Itu doa dari ayah saya kepada saya waktu itu. Nah, Allahirham. Nah, yang terakhir, menjaga keturunan. Ada sebuah kitab yang mungkin kita pernah ngaji, namanya Tazkiratul Huffaz. Kitab mengumpulkan hafidul, sejarah sirahnya hafidul hadis, hufadul hadis, karya Ad-Dahabi. Ada seorang hafidul hadis bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Ahmad bin Mahdi bin Rustam, hafidul hadis. Ini menjaga keturunan manusia. Suatu ketika ada wanita hamil diperkosa orang. Diceritakan di situ. Ada wanita hamil karena diperkosa orang. Saking malunya wanita itu, dia bicara ke umum, bukan diperkosa, tapi saya ini punya suami namanya Syekh Hafidul Hadis Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Luar biasa ini Pak ya. Bukan niat fitnah, bukan niat fitnah. Kepingin berlindung dia. Saking malunya diperkosa orang, sedih. Enaknya siapa? Enaknya ngaku istrinya Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Bayangkan. Masya Allah. Akhirnya Ahmad bin Mahdi bin Rustam dengar wanita yang hamil itu di desa lain mengaku istrinya. Padahal bukan istrinya. Cuma untuk menutupi karena dia diperkosa, sedih, malu, menjaga kesedihan wanita ini dan bayinya ini supaya tidak lahir dari seorang wanita yang shock, yang beban psikologis berat, nanti berbahaya pada janinnya, bisa cacat kan ya. Akhirnya beliau, iya istri saya, padahal enggak. Akhirnya wanita itu melahirkan anak, bukan zina, justru dia menolong. Dia, wanita itu melahirkan bayi. Ahmad bin Rustam banyak tamu, memberi ucapan selamat punya anak. Ahmad bin Rustam, Ahmad bin Mahdi bin Rustam, baca dalam kitab Tazkiratul Huffaz karya Ad-Dahabi. Masya Allah, Kiai gada putra penjenengan, mugi-mugi zuriatan thayyibah. Iya, matur suwun. Wah, gue oleh-oleh, gue cacan, gue corok nyumbang bayi lah ya. Banyak orang nyumbang bayi ke Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Akhirnya Ahmad bin Mahdi bin Rustam ya memposisikan diri seperti suami. Dia ngirim uang 2 dinar emas, 2 dinar emas sampai 2 tahun. Coba
supaya masyarakat tahunya ini istrinya, biar gak malu. Bukan istrinya, malah dia keluar uang tidak sedikit nafkah ya, sampai 2 tahun, 2 dinar emas sampai 2 tahun. Akhirnya bayi itu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ibu dari bayi ini sowan ke Ahmad bin Mahdi bin Rustam untuk mengembalikan uang. Subhanallah, wanita ini juga jujur. Nyuwun sewu Kiai, nyuwun sewu Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Sekian waktu 2 tahun, uang yang panjenengan kirim saya kumpulkan, ini saya kembalikan. Apa kata Ahmad? Loh, enggak. Ini warisan untuk anak. Karena ini warisan dari anak. Ini kan anakmu meninggal dunia. Ya menjadi milikmu uang. Masya Allah. Coba ini luar biasa keikhlasannya, menjaga keselamatan bayi manusia. Namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan manusia. Maka ulama harus hati-hati dalam berfatwa terkait dengan isu-isu baru, terutama orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang akan menyesatkan fikrah-fikrah manusia, menyesatkan pergaulan bebas, LGBT dan sebagainya. Ulama, berkahnya para ulama salih, kita khirijin, kita murid-murid para kiai, kita mustafidin ya, orang yang beristifadah kepada para ulama, harus tegas tolak segala pemikiran sekuler, kemudian liberal, LGBT yang menyesatkan manusia terkait dengan genetika, terkait dengan pergaulan bebas untuk menjaga keturunan manusia. Ini adalah ketegasan. Dan saya yakin karena ulama sebesar Syekh Ismail ini orang salih yang luar biasa dengan keikhlasannya, maka insya Allah kalau dihidupkan ilmu-ilmu beliau, dilestarikan akidah beliau, Syekh Alawi, Syekh Ismail, kemudian para ulama yang lain, apalagi era-era itu Masya Allah, ini yang tempatnya masih sudah di Rusyaifah ya. Syekh Ismail eranya yang sepuh-sepuh belum ya? Belum ya, di Misfalah ya. 9 tahun 90 itu sudah di Rusyaifah belum? Tahun 90 peristiwa terowongan Mina. Sudah itu ya? Sudah kan ya? Oh, di mana dia? 90. Rusyaifah ya? Ingat saya itu saya sowan Syed Muhammad terus dekat ke beliau. Berarti tahun 90 sudah ya? Masya Allah. Jadi ulama-ulama seperti ini harus kita jaga ilmunya, barokahnya, istiqomahnya. Ya seukuran kita lah. Yang ukuran yang serba terbatas semua ya. Dzalika mablaghuhum minal ilmi, ya sebatas ilmu lah ilmu kita ini. Tapi kita jaga ya kesolehan beliau, keikhlasan beliau, terutama yang punya komitmen menjaga agama sampai menjaga keturunan manusia. Sebagai penutup, izinkan kami untuk membacakan sebagian hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Ismail Usman Zain terkait dengan peranan ulama tadi untuk menjaga alam semesta.
Di sini ada beberapa hadis, tapi tadi tidak semua saya bacakan. Ada sebagian luar biasa ini hadis-hadis beliau, dan dari kitab-kitab yang muktamad semua dari kitab muktamad. Yang pertama saya bacakan Al-Mutahabun fi Jalali. Ini hadis 41. Hadis nomor 41, hadis qudsi, Al-Mutahabun fi Jalali. Manusia dengan manusia yang saling mencintai dalam keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni cinta lillahi taala. Lahum manabir min nur, bagi mereka mendapatkan mimbar-mimbar cahaya. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, para nabi saja, orang-orang yang wafat gugur mati syahid, terpesona, kepingin mendapatkan derajat-derajat yang diraih oleh orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai umat Islam saling mencintai meskipun tanda kutip ada perbedaan. Mungkin beda partai, mungkin beda organisasi, sangat mungkin ya. Mungkin beda thariqahnya, sangat mungkin. Bahkan mungkin beda cara tarbiyahnya, sangat mungkin. Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita tetap saling mencintai, saling menasihati sebagai muslim dengan muslim. Kenapa demikian? Begini, ayah saya itu jumpanya Syekh Umar Hamdan, ikut ngaji Syekh Umar Hamdan. Kemudian alhamdulillah kopinya udah datang. Nyuwun sewu izin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Gorengane lagi digolekno. Masya Allah. Masya Allah. Karena gini ya, ayah saya ngaji ke Syekh Umar Hamdan, ngaji ke Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Said Alawi bin Abbas ya, Said Alawi bin Abbas ya, Al-Maliki. Dulu itu Masya Allah, Masya Allah, ulama ini Masya Allah ya, jadi beda ijtihad, beda fikrah, beda istimbat, itu sudah banyak. Cuma akhlak mereka, adab mereka itu luar biasa. Tidak pernah mencari aib sesama ulama. Maka kita memberi contoh. Karena nyuwun sewu nggih, ampun dados kula rimane. Orang awam dengan ulama itu kalau sudah sakit hati, awet ulama. Nyuwun sewu. Orang awam dengan ulama kalau sudah sakit hati itu hilangnya lebih sulit ulama. Coba kita baca di kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Saya lebih takut kepada Qur'an dari kitab Minhajul Abidin. Kepada Qur'an itu ahli Quran, ahli tafsir.
untuk mencelakakan aku, menjahati aku, bahkan minal musyrikin, kata beliau. Karena kalau musyrik jelas ini di depan kita. Karena apa? Karena Masya Allah, coba Ustadz ketemu sesama Ustadz yang dia dengki dengan ketemu orang gak sholat, benci mana dia? Mana? Dia ketemu orang gak sholat, langsung marah enggak? Langsung ngelek-ngelek enggak? Enggak. Tapi kalau ketemu Ustadz lain yang gak suka, langsung enggak dia? Hatinya udah gak kuat. Aneh, ajib. Ini memang lebih sulit. Coba ini jangan dibuka. Ini memang psikologi para ulama. Kemudian di dalam kitab Tabihul Muqtarin, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada kata-kata begini: al-ghibah faqihatul qura. Gimana? Al-ghibah faqihatul qura. Ngerasani orang, gunjing orang itu kesukaan qura. Coba ini, kesukaan orang-orang Quran. Tidak semua orang Quran suka begitu, tapi banyak yang suka begitu. Sampai ada kata-kata al-ghibah faqihatul qurra. Bisa dilihat Tabihul Muqtarin Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau orang awam malah enggak. Orang awam enggak disuruh imami, ya tetap sholat. Tapi kalau kita kiai yang egois, enggak disuruh imami, pindah masjid. Kalau bila perlu bikin masjid sendiri. Subhanallah, subhanallah. Dan dijadikan kepala madrasah, bikin madrasah tandingan. Ada kayak dulu? Tuh ada. Jadi memang itulah al-mutahabun, ini penting kita tanamkan. Sesama orang bisa ngaji, mutahabun. Kemudian ini menjaga sesama manusia. Kemudian hadisnya Syekh Ismail Usman Zain, Masya Allah. Di sini ada hadis, nah ini terakhir terus ini ya. Ada hadis begini. Ad-dunya mal'unah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Hadis 17. Supaya kita betul-betul kita semoga dapat syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Syekh Ismail. Maka kita malam ini istifadah ngaji ya pada Syekh Ismail. Ad-dunya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terkutuk. Mal'un ma fiha. Terkutuklah apa yang di dalam dunia. Apa yang di dalam dunia. Ini luar biasa. Dunia, untungnya ini sifatnya itu isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Dunia mal'unah. Mal'unatul mafi'ah. Tidak dibentuk isim nakirah. Tapi isimnya apa? Ma'rifat. Jadi dunia ini isinya banyak laknat. Mobil ya juga mobil laknat. Pesawat laknat. Bahkan kadang-kadang umrohnya juga. Jadi adunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Illa zikrullah, kecuali yang tidak dilaknat ini mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi mohon maaf, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan pekerjaan yang ringan. Banyak Pak polisi kalau orang datang dari umrah bawa tasbih, tapi nggak baca apa-apa. Bawa tasbih tapi nggak baca apa-apa, Pak. Atau bawa tasbih malah ngerasani orang. Inilah zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian ini terakhir ya, wa ma walah, dan apa-apa yang ya mualat. Mualat itu kalau kita dalam bahasa itu dari kata wali, wallahu waliyul mu'minin, tolong menolong, artinya yang membantu zikir, yakni zikir dan apa yang memudahkan zikir, yang membantu zikir, yang memfasilitasi zikir. Wa aliman, dan adanya orang alim. Ini menjauhkan manusia dari laknat Allah. Hadirnya ulama. Semoga para kiai, para habaib, para sadah, para ustadz, para ustadzah, para ahli Quran, para hufadul Quran, ibu nyai, goais, agois, singkatannya banyak sekali soalnya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah semua, dipanjangkan umur barokah semua, ya. Dimudahkan rezeki yang barokah semua, halal semua, thayyiban semua. Hadirnya orang alim, ya lumayan lah, sidik-sidik iso ngaji. Dulu ada ustadz ngajar, saya masih kecil, ngajar tareh. Yauma akadin, kanjeng Nabi perang Ahad. Perang Uhud dibaca perang Ahad. Saya masih ingat. Yauma akadin. Ada lagi Kiai Rafi'i, orang Arab, baca Quran gini, fi buyutun azinallahu an turfa'a, fi buyutun. Nah, muskil ini. Akhirnya diingatkan oleh Kiai, Mas, ini salah ya, bacanya Quran fi buyutin azinallahu an turfa'a, jangan fi buyutun, salah itu. Enggak Kiai, pokoknya saya tetap fi buyutun. Enggak mau berubah. Ini kalau orang Jawa kandang-kandang angel, uyang-uyangnya telu. Fi buyutun, na'udzubillah min dzalik. Fi buyutun adzinallahu an turfa'a. Diingatkan ulama, jangan. Salah itu. Qur'annya fi buyutun. Enggak Kiai, tetap saya baca fi buyutun. Akhirnya disidang oleh ulama. Maksudmu piye? Gini, fi buyutun, di dalam lafaz buyut, azinallahu, Allah mengizinkan, ang turfa'a, dibaca rafa. Ini pernah terjadi Kiai. Betul, saya tidak mengatakan. Ada kitab Mustadraf, fi kulli fannin Mustadraf. Ada kitabnya. Masya Allah. Fi buyut. Allah mengizinkan dibaca rafa. Allah mengizinkan, Kiai kok enggak mengizinkan? Subhanallah, subhanallah. Ngetekno kopi. Astagfirullahaladzim. Pernah terjadi Kiai. Ini kepethuk umat ini, Masya Allah. Memang alim di tengah jahil ya begini. Alim bainal juhal kan ya. Orang alim ketemu orang bodoh. Dikandani angel. Saya masih ingat ya. Masya Allah. Saya ya di sarang itu ulama sepuh. Kalau saya Lasem, sebelah Lasem Rembang. Kalau Rembang itu ada Kiai sepuh dulu, Kiai Harun Umar, Kiai Khalil Harun, maaf saya ralat, Kiai Khalil Harun. Kalau di sarang
Kiai Umar Harun, kakak beradik wali semua, ulama semua. Di tengah-tengah itu daerah kami Lasem. Lasem lah di Lasem, tempat lainnya Kiai Khalil, Kiai Maksum, Kiai Baidowi, itu Lasem. Sarang banyak ulama, banyak wali. Rembang banyak ulama, banyak wali. Tapi Sarang ini yang saya tahu Ki Rofi, ternyata Madura ya. Sepuh-sepuhnya itu Madura ya. Kabarnya begitu ya. Begitu ya kira. Katanya itu Madura. Jadi sepuh-sepuhnya Sarang itu Madura. Mbah-mbahnya, buyut-buyutnya, sampai ada kampung Madura kan di Sarang. Jadi ulama Sarang itu ada intisab ya dengan Madura itu ya. Yang wali ulama, Masya Allah. Saya baca itu. Jadi ulama dulu itu mengamalkan hadis yang ditulis oleh Syekh Ismail ini, aliman au muta'aliman. Kalau enggak orang alim ya orang yang masih belajar. Orang belajar itu orang awam. Tahun berapa saya dengar itu orang dikasih manasek sama kiai. Dibantah kiainya dibantah. Kiainya bilang, sok nek kaji balang jamroh akobah pitung krikil, jamroh iki pitung krikil, jamroh iki pitung krikil. Dibantah sama orang nelayan kalau nggak salah. Menurut saya kiai, boten jamroh jumlah, bukan barang jamroh, barang jumlah. Kan nggak ada itu. Nah kiainya terus yang bantah cerita ke saya. Nah kiai marai kaji kon balang jamroh, yang benar balang jumlah. Nah, ini orang awam. Padahal yang benar kiai. Diteruskan sama orang itu. Dia kaji baru 2 kali loh kiai. Saya sudah 7 kali. Jadi 7 kali itu tidak tahu yang dilempar itu jamroh itu tidak tahu. Jumlah. Tapi itu orang awam. Itu kiai-kiai Sarang, kiai-kiai dulu dengan kasih sayang kepada mereka. Rahmah, welas pada mereka. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya pernah kepethuk supir taksi di Semarang, tengah malam. Saya akhirnya pagi masih ikut supir taksi itu, saya diajak masuk pasar. Pasar itu belum buka, habis subuh. Taksinya masuk, saya sendirian. Habis itu sopir taksinya turun, ada toko buah, dia turun, beli buah. Ya tak kira nukakno kula Pak. Wah iya aku ditukokno buah ya. Belinya kok banyak sekali. Kok tuku akeh apa Pak sopir? Kangge buka. Wih, poso sunah tuh. Sopir taksinya poso Pak. Ceritanya dia. Rambutan, jeruk, manggis, apel masuk bagasi. Setelah masuk, nyuwun sewu Gus, saya nggak bawa uang. Loh, nah ini, saya nggak bawa uang. Wah ini ilmu Aladin ini. Nah gimana? Nah saya kan tetap, iya saya tetap bayari Pak. Barang tak bayari, dia langsung bilang, Alhamdulillah cocok. Masya Allah, karomah bin Allah. Lah napa Pak sopir? Tadi malam saya ngipi, sesuk kowe dibosi kiai. Masya Allah, kok ada orang seperti ini? Ini orang juga awam ini. Kita harus tahu. Cukup ya, semoga barokah semua. Ini jadi yang tidak dilaknat, dikir, atau yang munasib dengan dikir, membantu dikir,
yang bersahabat dengan zikir, yang berkorelasi dengan zikir kepada Allah. Kemudian hadirnya ulama, hadirnya para alim, hormati semua, ngapunten dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kalau ada kekurangan ya jangan diikuti, tapi kehormatan kan tetap. Ada habaib, ada ulama, ada sada. Apalah perlunya kita nyaci maki sana sini. Ke kiai juga jangan, ke kiai jangan, ke ulama jangan, ke habaib jangan, ke sada jangan. Enaknya tangan kita ini menulis hal yang baik. Enaknya lidah kita ini muji orang daripada nyaci maki orang. Bahkan ya dalam ajaran Nabi Rasulullah SAW, dengan penguasa saja kita tidak boleh mencaci maki, menyebut nama. Penguasa zalim, pemerintah, pejabat, individu, oknum, kita datangi, tertutup, kita jaga kehormatannya. Tidak boleh kita buka-bukaan. Itu dalam hadis Nabi, dengan menjaga kehormatannya. Artinya sebisa-bisanya kita dengan apa? Menjaga kehormatannya. Jangan kita permalukan di depan umum. Ya. Itu dengan siapapun ya, apalagi sesama muslim, apalagi sesama muslim. Masya Allah, tiru para ulama dulu yang sudah jelas-jelas sirahnya istiqomah, ikhlasnya jelas. Kalau kita ini jelas gimana ya, terus pokoknya kayak iso digambar Pak, kayak iso digambar nih gak percaya sampai jadi ustad. Ono tamu gawa gula sak kintal, beras 2 kintal, duitnya 10 juta. Karo ono tamu gawa gula 2 kilo, dungane dawa ndi sampeyan? Jadi dengan dungane tamune dawa ndi? Nek sing gawa beras 2 kintal, gulane 10 kintal, duitnya 10 juta, dungane panjang, hisib Nawawi, hisib Sadili, hisib bar dibaca semua. Tapi bareng tamu yang terakhir ini bawa gula 2 kilo. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, cukup sekian. Semoga barokah semua. Izinkan kami mau pamit. Semoga barokah semua. Sebetulnya kami seneng apa itu farhan, dan kami bertabarruk dengan Syekh Ismail Usman bin Zain yang sejak kecil saya sudah dikasih cerita-cerita tentang fadailnya, manaqibnya, kehebatannya, nama ulama dulu, Masya Allah. Jadi tanamkan ya kepada anak-anak kita cinta ulama, tanamkan kepada anak-anak kita cinta habaib, tanamkan kepada anak-anak kita cinta kiai, cinta ilmu Islam, cinta syariah, cinta ibadah. Isa-isane Pak, isa-isane. Ojo ngekei contoh rokok nih ngarepe anak. Itu Haji Rokiin namanya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan beliau dihaturkan ribuan terima kasih. Wa jazakumullah hasanal jaza fid dharain. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para masyayikh, tamu undangan, hafizakumullah. Acara selanjutnya adalah pembacaan Maulid bil Qiyam yang akan dibacakan oleh Fadilatul Kiai Al-Haj Muktaf Atik yang dari Surabaya. Kehadapan beliau, waktu dan tempat kami silahkan. وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلق كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بميلاد فخر الأنبياء محمد
سمعت أمه قائلا أبشري بالحبيب محمد، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ووافى الهناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال، جل من سواك حقا، دائما للخير سعى. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلوات الله تهدى 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 لك منا 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 والسلام يا أبا الزهراء، يا من أمره دوما مطاع. طلع البدر علينا من ثنيات
الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله tutup dengan pembacaan doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل وأوصل واجعل يا الله ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من القرآن العظيم وما هللنا وما استغفرنا الله وما سبحنا بحمده وصلينا وسلمنا على سيدنا محمد هدية منا واصلة بركة هدية منا واصلة بركة منك نازلة رحمة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع آبائه وإخوانه ومن الأنبياء والمرسلين والصحابة القرابة والتابعين وأهل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأرواح أولياء الله تعالى أجمعين مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وجميع أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا مشايخ الحرمين الشريفين خصوصا شيخنا الشيخ إسماعيل زين عثمان بن عثمان يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل ذلك نورا يتلألأ بين أيديهم إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله بارك يا الله بارك يا الله بارك يا الله في معهدنا هذا يا الله معهد شيخنا إسماعيل يا الله وجميع المعاهد الإسلامية وجميع الطلاب والطالبات وجميع يا الله أولادنا وذرياتنا ببركتهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hadirin para masyayikh, para undangan yang saya hormati, demikian rangkaian acara Haul Masyayikh Haramain Asy-Syarifain yang ke-30 yang merupakan kegiatan rutinan dari Majelis Hirrijil Haramain Asy-Syarifain. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan segala pahalanya disampaikan kepada arwah Masyayikh Haramain Asy-Syarifain. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami selaku pemandu acara, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, beri maaf, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah ramah tamah kepada para masyayikh, para tamu undangan. Karena keterbatasan mungkin ada yang kurang, ada yang terlambat atau lain sebagainya. Yang ada mohon langsung di